Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allahu rahimallah wa nafa'ana wa bi ummi amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam وحضرة الكتاب شيخ ابن قاسم على وزير وإلى معرف الذب الباجوري شيخ ابن الباجوري ابن قاسم على وزير في كتاب تقريب أبي شجاع بحرمة وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita mempelajari kitab Bajuri Tuhfatul Qorib Bajuri Syekh Imam Ibrahim Al-Bajuri menjelaskan Ibnu Qasim Al-Ghazi takrib secara Tuhfatul Qorib Serandeku Bajuri kitab Goyah wa Takrib juga ya pinggirnya Fathul Qorib karya Abu Syuja kitab takrib. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ghazali bin As karya kitab Fathul Qorib kalawan barokah kunjubat dengan Allah sifatnya Allah Ar-Rahmani anu maha murah sifatnya Allah Ar-Rahimi anu maha asih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim kalawan nyebut dina Gusti Allah sifatnya Allah Ar-Rahmani mungkin maupun rahmat di akhirat Ar-Rahimi turun maupun rahmat di akhirat rungkul. Para ulama mengatakan yang bagi likulli syari'in fi fanin ay yabhatha alal basmalati bahwa penting setiap kali mempelajari atau mengalami sebuah pembelajaran dimulai pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. Sanes hanya dibaca tapi Bismillah itu dijelaskan dina syarahna dalam Bismillahirrahmanirrahim hadihi basmalatus syarih basmalah yang dibacakan itu basmalah daripada pensarah komentator atau penjelas wasyatu di basmalah tuh maka matani akan datang basmalah mata nanya juga kitab takrib wakana yang bagi liwadil dibaca yang penting kena nampak ke suatu kitab ayatnya di basmalah saya untuk mendatangkan basmalah al-qatiru hadir dibaca nah aku baca basmalah adalah karena itu dibaca
orang kita amrun dubalin, urusan anu kandung kealusan orang kebaikan. Qad qala sallallahu alaihi wasallam kullu amrin dibalin la yubda'u fi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Kullu amrin, hari setiap perkara atau urusan dibalin nu ngabogaan kebaikan kalusan la yubda'u nunggus dimulai fi dina dibalin bismillahirrahmanirrahim kelawan maca bismillahirrahmanirrahim fahuwa maka itu dibalin abtar hewan anu putus ekorna au ajdam atau penyakit kusta au akto atau orang nu putus tanganna. Jadi hadis ini jelas bahwa setiap segala sesuatu nu dimiliki nilai kehalusan tanpa diawali basmalah maka tilu perumpamaan, 3 analogi. Pertama, bahwa abtar hewan putus ekor. Bagaimanapun hebat domba, kambing, ketika ekornya buntung itu bisa dipakai kurban. Kenapa? Karena memiliki kekurangan. Dimanapun halus mengatur seluruh kerjaan tanpa bismillah maka itu kurang, langsung kurang. Yang kedua, bagian ajdam seperti orang memiliki penyakit kusta atau lepra. Ketiga seperti bagaikan orang memiliki putus tangan, buntung. Kesimpulannya mendorong supaya bahwa harus mulai kebaikan kalau pakai baca bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya bahas tentang bismillah. Beraha hukum bismillah sabaraha maka berkaitan dengan baca bismillah sabaraha ayat 4 buatnya adalah wa'lam a'lam ban basmalah tusan atau qari majuri dari nabajuri ayat wa'lam pulangnya panjang anal basmalah sunnah basmalah tusan nu disunahkan basmalah ala kulli amrin di setiap urusan tiba memiliki kehalusan. Harus kehalusan dan halin tegasna keadaan bihaitsu yuhtammu sekira dianggap penting apa bihi itu amrin segala sesuatu dianggap penting berarti itu namanya adalah hal yang baik, hukumnya sunnah. Jadi hukumnya itu sunnah dimulai ke bismillah. Kedua, wa tahrumu 'alal muharram, hukumnya haram baca bismillah 'alal muharram. Haram lidatihi nyata datna haram. Contoh syurbil khamri minum arak, hukumnya minum arak haram. Maka pengucapan basmalah hukumnya haram. Berzina hukumnya haram, berarti baca bismillah haram. Kumana kalau kita wuduna
pakai air milik orang lain, ngambil air dari orang lain, termasuk maling. Tapi mau wudu maca bismillah, karena bismillah tersebut lain bismillah mau mencuri air, tapi bismillah memulai wuduna haram dikarenakan menggunakan atau menggosok air milik orang lain. Itu bukan haram lidati, bukan dati atahna, dati yang duma hukumna wajib atau sunnah, sedangkan barangna adalah haram, ngambil barang haram. Katilu wa tukrahu lal makruh, jeung dimakruhkeun baca bismillah karena perkara dimakruhkeun kait lidatihi, kalawan datna itu makruh. Kalau dat makruh berarti itu makruh. Contoh, kan nadri li farji zawjati, mengucapkan basmalah untuk melihat farji istrina. Jadi hukumnya melihat farji itu hukumnya makruh atau milik sendiri. Juga mengucapkan bismillah hukumnya makruh. Merokok hukumnya makruh. Sebelum merokok bacalah bismillah. Makan jengkol makruh. Tidak makruh, tapi makruhnya bau-bau itu dalam fikih itu makruhnya itu ketika mau sholat, ketika rek sholat, itu bukan lidati, ketika rek sholat, karena dikhawatirkan mengganggu ke orang lain, maka berarti makan pete, makan jengkol dipandang makruh tuh kalau hendak sholat, rek sholat. Berarti lain lidati, datian jengkol matu makruh, datian pete matu makruh. Maka hukumnya bismillah berarti sebelum makan pete jengkol itu bismillah makruh, bukan makruh. Nah, terakhir bukan hukumnya wajib. Watajibu yang wajib basmalah fi sholati tidak sholat. Lianna karena basmalah ayat adalah ayat min al-fatihah di Fatihah. Indana menurut kita madhab Imam Syafi'i. Fatatari maka terkena hak karena basmalah al-ahkamu arba'atin, pirang-pirang hukum bismillah ayat 4. Wabaqiat sisa al-ibahatu ibah mubah. Nah, basmalah ayat mubah. Jadi sebetulnya menurut dia ada ayat mubah. Tapi menurut dapat kaji wakila yang sebagian ulama ceritakan innaha sungguhnya bismillah tubahu dibolehkan, fil mubahati tina hal diperbolehkan, alati la syarafa memiliki kemuliaan fi hadina dan dina ibah, karena keibatain pindahkan barang-barang dimakanin dari satu tempat ila akhir ke tempat lain. Fa'ala hada mendapati karena ia fikir tak tari karena basmalah ala ahkamu khamsah hukum 5. Menurut kil ayat 5, tapi menurut masyhur ulama hukumnya basmalah ayat 4. Tak mubah. Makan hukumnya mubah. Ketika mau makan dari niatkan makan untuk supaya kuat beribadah,
kuat ikut kegiatan terlebih ilmu ngaji sholat. Nah, jadi yang penting hukumnya sunnah. Qala geus nyaurkeun saha asy-syaikhu guru al-imamu anu jadi imam al-alimu anu berilmu al-alamatu anu seueur ilmu. Nah, Syamsuddin tegasna Syekh Syamsuddin. Abu Abdillahi tegasna Abu Abdillah. Muhammad bin Qasim tegasna Muhammad bin Qasim. Asy-Syafi'i nu bangsa madhab Syafi'i. Tagommada boga nyurambahan. Hu kasih saha Allah Gusti Allah. Birahmatihi kalawan rahmat Allah waridwanihi sareng karidwan Allah. Amin. Moga ngajabah Gusti. Wala di dalam kurungan di luar Musonnya pernah korib ya mengenalkan pengarang-pengarangnya terus mengatakan saha gelarnya Syekh guru besar guru besar di Azhar, imam pemimpin. Jadi itu gelar al-alim anu berilmu, yang berilmu. Gelar oke. Al-alamah nu memiliki banyak ilmu. Syamsuddin tegasna Syekh Syamsuddin. Syamsuddin juga ngaran lakob. Jadi para ulama-ulama ahli sejarah, jika ada ulama yang dinamakan Muhammad, maka gelarnya Syamsuddin. Abu Abdullah alam kunyah. Muhammad bin Qasim nama asli. Nah, ketika nama asli ulama itu dikatakan Muhammad atau ahli biografi, ahli sejarah, dia kira ulama dan nama Syamsuddin. Dimulai naku Ahmad, dimulai nama Syihabuddin. Muhammad makna Syamsuddin. Gelar untuk para ulama kata Muhammad Abu Abdullah alam kunyah Abu Abdullah kunyah syar'i. Nama asli nama Muhammad bin Qasim Al-Ghazi. Muhammad bin Qasim orang Gaza Palestina. Asy-Syafi'i madhab Imam Syafi'i. Ya, sekarang dulu mana satu kata Syekh. Syekh. Ini syarah Masdaru syakh wa yasikhu syekh. Terdapat masyakhu yasikhu saikhon. Nah, ini syarahna. Kakek-kakek, aki-aki, atau orang tua. Di situ orang tua. Tsumma wasif babihi mubalaghatan. Terus kata Syekh digunakan sebagai mubalaghah. Mubalaghah mabangetkeun Wayasihu ayakun sifat musyabah. Dia menurut Syekh bahwa hari itu Syekh teh ngalugot ngerti bahasa man jalma jawaza anu melewati arba'ina 40 tahun. Jadi nu dimakan orang tua geus kolot orang nu
memiliki umur 40 tahun. Jadi di bahasa Indonesia lansia mah, jadi bahasa Indonesia mah lansia sebenarnya 40 tahun lansia. Lansia itu bukan berarti 40 tahun. Orang tua harus orang tua tuh. Bahasa Arab sebetulnya udah ibadah dikatakan layak disebutkan kakek-kakek. Jadi diakhirkan dengan kakek-kakek. Berarti adalah orang yang memiliki umur 40-an. Berapa istilah terkait penamaan bikin manusia. Li'annal insana sungguhnya manusia pada mafibati ummihi selama di perutnya ibuna ayukol maka dinamakan lau bukan insan apa janin dalam peranakan kandungan. Di dalam perut ibu masih di dalam perut ibuna janin adalah tertutup istinamihi karena istinamihi karena tertutup janin wastitari yang ketutupnya janin tertutup artinya dalam perut ibuna tertahan disebutkan non janin. Jadi otak tertutup itu majnun itu majnun tertutup otaknya teh ya lo teh bisa berpikir dari tertutup. Kedua badal bulugi badal wadi setelah dilahirkan yukol dinamakan laufikan insan naon tiflun anak wa dzurriyyatun jeung anak wa sobiyun jeung budak. Jadi begitu lahir boleh disebutkan tiflun jamana atfal atau disebutnya dzurriyyah. Ini berapa kamu dzurriyyah berapa anak maksudnya harus lahirkan wa sobiyun jeung dinamakan sobi kalau memiliki anak. Ketiga istilah penerimaan badal bulugi yang sudah balik yuqalu dinamakan lah fikan insan apa syabun pemuda wafata dan tegasna pemuda. Jadi antara umur 10 tahun syab jeung fata teh balik mas tahun syab fata syab pemuda istri ya fata pemudi ya syabah pemudi wabada 30 saya berarti 20 tahun yukul dinamakan lo fikul insan apa kahlu tengah tuh usia 30 tahun sudah mencapai pertengahan. Kahlun tengah tuh 30 tahun sebetulnya mencapai pertengahan puncak. Kenikmatan masuk kelebihan umur 30 tahun masa-masa muda bunga yang segan seorang mendapatkan harapan dan seorang menghina sampai 30 tahun ada sebagian 30 tahun wajah sudah mulai ketinggalin puri 30 tahun di bawah 30 tahun masih kena info pelawing ketika mas
30 tahun usia tengah tuh pertengahan kemudian dunia itu cepat. Wa ba'dal arba'ina, setelah 40 tahun yuqalu ditambahkan dikatakan laki-laki apa syekhun. Nah, saya udah laki-laki 40 tahun laki-laki. Wal unta yang perempuan bawa apa syekhotun syekhoh. Ini itu saya menurut artikan atau bahasa. Wafil istilahi yang dimaksudkan istilah man balagha rutbata al-fadli, man jalman balagha mencapai rutbata karena martabat ahli fadli, ahli keutamaan, walau sabian meskipun kanak-kanak, namun memiliki keutamaan meskipun anak-anak dinamakan syekh. Anak Musa 7 tahun hafal Al-Quran meskipun usia masih anak-anak itu boleh dikatakan syekh, seorang mencapai ahli fadli, ahli mulia, dia punya ilmu. Adapun tentang jamaah syekh, walahu ahada asyara jam'an, memiliki ahada asyara khamsata mabdu'atan bisyin 5, kata syin 1 suyukh bidomsyin wa kasriha syukhun, katakan syuyukh. Syekhoh, syekhotun atau syekhonun, gilman. Yang 5 dari mabrur mim. Masyayikh bukan masaikh tapi masyayikh bil ya la bil hamzah, lain bil hamzah. Ini jamak syekh masyayikh, lain masyaikh. Minta tawasul wali masyaikhina lain, tapi wali masyaikhina, nah ketangan dia majuri ulah masyaikh tapi masyaikh. Kita bajuri ayana, kita bajuri masyaikh. Penjelasan kata syekh. Terus dari ya imam disampaikan al-imam ada pemimpin. Imam itu al-imam itu bahasa al-muttaba'u, orang diikuti, orang diikuti mengikuti penganut disebutnya imam. Pemimpin partai yang sholat, makmum seorang imam tetap memiliki pengikut kita sebagai imam. Yang menurut istilah jalma yasil nusah anut mengikuti tiba
jika itu man istilah sah untuk diikuti. Laki jangan perempuan jadi imam temenang, perempuan temenang jadi imam sah diikuti oleh laki-laki. Kedua, menurut laku yang diucapkan kata imam ala lauhil mahfud pada kitab lauhil mahfud disebutkan oleh ummul kitab. Kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Nah, itu dah. Lauhil mahfud Pokoknya yang karena segala sesuatu ahsayna kami langsung hitung nahu karena itu sesuatu fi imamin dari catatan mahfud mubinin jelas. Imam itu artinya lauh mahfud. Imam dari kanuge lauh mahfud idlaku ala lauh mahfud yaitu bihi sahaiful amal. Terus ketiga qad yuradu bi sahaiful amal. Kadang-kadang katiru disebut imam tapi sahaiful amal pirang-pirang lembar-lembaran pegawaian lembar-lembaran amal itu disebutnya imam. Oke. Yang terakhir opat imam itu menurut itu artinya iman yasihul iktida orang layak diikuti. Kedua yutaku Allah pengaman lau mahfud. Ketiga sahaiful a'mal lembaran amal. Opat qad dilakukan al-imam al-a'zam imam yang paling besar. Imam paling besar Imam Syafi'i, Imam Maliki, pengikutnya sudah besar. Jadi katakan dengan imam. Kata jadi imam, ijma'u katsirun al-a'immah. Kebanyakan jamak dari imam artinya a'immah. Jamak dari imam a'immah. Penjelasan delapan itu terus ketiga alim al-alim al-muttasifu bil ilmi memiliki sifat ilmu walau bimas'alatil wahidatin meskipun satu masalah umpamanya boga ahli di bidang ilmu nausraf maka itu boleh dikatakan al-alim meskipun satu bidang ilmu boleh. Misalkan al-alim satu bidang meskipun satu bidang tahu satu bidang disebut al-alim. Nomor ilmu ada dua. Nomor ilmu dua. Sawaun karena baik terbukti itu ilmu itu bitorikil kasbi dengan cara mengusahakan atau bitorikil faidi atau berdasarkan jalan kurnia al-ilahi dari Tuhan. Bahwa fadlul ilahi itu al-ilmu laduni. Jadi ilmu itu terbagi sebelah ilmu al-kasbi aya anu faidul ilahi laduni ya, tanpa usaha.
Nabi Khidir misalkan. Nabi Khidir udah tahu surat Al-Kahfi bahwa ya teh anak kalau menjadi besar dibiarin akan menjadi orang kafir, akan mengacaukan akidah orang tuanya. Maka perintah Allah kepada Nabi Khidir untuk dibunuh. Maka berarti Nabi Khidir itu termasuk mendapatkan ilmu laduni, mengetahui bahwa dia akan kafir. Itu bukan kasbi. Saking takwanya misalkan luar biasa, kasyafah, tahu akan yang terjadi, bahwa kita jadi mudah ilmu laduni. Tapi jarang-jarang kalau banyak ilmu ladang kasab, ilmu kasab. Katilun kata al-alama sigat mubalaghah pikeun yang ngabangetkeun al-alama kana sabah wa tau jeung tana firina ya alama kita akid mubalaghah pikeun nguatkeun mubalaghah takkid mubalaghah al-alim berilmu al-alama anu banyak ilmuna. Ilmu balaghah lali asli ya lain asalna arita makan asalna bil muannas. Jadi al-alamah itu bukan muannas tapi siga mubalaghah ya anna mustafadun min sighah. Pamanahu dimaksud yang al-alamah katsirul ilmi anu loba ilmuna. Terus Bapak Abu Abdullah ini adalah kunyah syarih nama alam kunyah tidak pensyarah. Apa kunyah masudirat bi abin dimulai dengan kata abun au ummin atau ibu atau au ibnin au bintin atau dimulai dengan bintin ibnu kunyah au amin atau aman au amatin atau bibi paman dan bibi. Kenapa ibu akhalun tapamak ibu akhalatin bibi akhalatin alam kum ya. Kalau Muhammad ismul karim, Muhammad ismul karim, namanya nama karimnya Muhammad bin Qasim. Mazhabna Imam Syafi'i. Alhamdulillah ari sadaya jenis puji anu opat. Lillahi tetap keagungan Allah. Tabarukan karena mal barokah bifatil kitabi karena pembukaan kitab. Liana karena sesuna adalah Bismillah ibtida'un kulli amrin jibalin eta mimiti sebagian perkara. Ibtida'un kulli amrin mimiti sebagian perkara. Jibalin anu ngabogaan kalusan khotimatu kulli du'ain jeung panuntungan setiap doa mujabin anu dijabah. Wa akhiru da'wa mu'minin yang berhitungan doana
fil jannati di surga, dari sawabi tegasna tempat ganjaran. Tadi mah bismillah, ini mah alhamdulillah. Nah, dimulai ku alhamdulillah. Tadi bismillah, ini alhamdulillah. Nah, tabarukan mengambil keberkahan bifatil kitabi, pembukaan kitab Al-Quran. Pamitina bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka setiap sesuatu dimulai dengan dua itu. Bismillah, ibtida hakiki, permulaan segala sesuatu tidak boleh melalui. Jadi kudu pangheulana pisan eta bismillah. Alhamdulillah ge sama kudu pangheulana, tapi bidaholi tidak idofi. Menang. Itu kedua, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Ngarang kitab bismillah, alhamdulillah. Dakwah jangan bismillah, alhamdulillah. Berdoa bismillah, alhamdulillah. Sunnah, ambil keberkahan. Ulang ini manfaat dan alhamdulillah. Kita mengambil keberkahan dari kitab Al-Quran, karena kitab Al-Quran memulai dengan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Kedua, li'anna ibtida'u kulli amrin tibarin, permulaan setiap memiliki kebaikan, kehalusan, hadis sama. Ini nama hadis sedang lapad hamdalah. Tihanap dan jajaran ke-6 tihanap. Kullu amrin dibalin, hari segala sesuatu dibalin bukan kehalusan. Halaman 4 nambah istihanap. Kullu amrin, hari saban-saban perkara dibalin nu kebaikan, la yabda'u nu teu dimulai fi dina dibalin bilhamdalah, dengan alhamdulillah. Tadi mah bismillah, ya mah hamdalah. Maka bahwa abtar, bagaikan hewan putus ekorna, akto atau manusia putus tanganna, ajdam atau penyakit lepra, kusta. Abtar, perumpamaan hewan, kambing tidak berekor. Akto mah orang memiliki tangan buntung. Ajdam, perumpamaan menderita penyakit kusta. Simpulna definisi. Wal ibtida'ul hakiki ma taqaddama amama maksud. Definisi mendahului bertujuan. Lam yasbiq, yang tidak mendahului karena itu hakiki, awan seun nanangan. Wal idofi, dimaksud ibtida idofi, ma taqaddama amama nafsu. Ayat perkataan ayat dalam permulaan tujuan. Sawaun sabaqu syai'un, mendahului sesuatu atau tidak, aula masan. Alhamdulillah. Ketiga, khatamul doa, ujung setiap doa. Ijabin ijabah, segala sesuatu itu sebuah doa ucapkan alhamdulillah supaya doanya diijabah.
umpamana doa sebelum Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lanjut di Isra. Allahumma sholli ala majid terakhir. Ya jumahir sholawat di Assalamualaikum ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Terakhir nama walhamdulillah rabbil alamin, supaya mendapatkan ijabah. Dina halaman 5 ayat pangluhurna, anau sungguhnya kelakuan yang tingkah berlaku dimohon dan doai mengakhiri doa dan hamdalah. Mayut laku seperti dimohon nawan bad'uhu memulainya doa ya kawan hamdalah. Sebelum doa Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Akhir doa ayat hamdalah. Dari qaulul ibad, seperti keterangan ibad al-ibad. Mengarang kata al-ibad itu wa ayyabda doa wa yakhtimahu ilhamdalah. Alhamdulillah seperti hamdalah. Salat kepada Nabi, membaca salat kepada Nabi. Li khabarin lataj'aluni faqad hirra bal ij'aluni fi awal kulli doa wa fi akhir lataj'aluni mereka seperti wadah. Terus waj'aluni fi awal doa salawatan. Tidak awal doa salatan. Yang di akhir doa. Mujabin anu diijabah. Ketika memulai doa dengan membaca hamdalah, turjal ijabah itu diharapkan untuk mendapatkan ijabah, termasuk selanjutnya bentuk ijabah doa. Kalau lama mujabin bakal diijabah. Setiap doa bakal diijabah. Setiap doa pasti bakal diijabah. Ijabah doa aya opat. Tilu ya. Hiji ima bi'ain ima tuliba. Bonaha berarti anak perkara tuliba anu diminta. Ijabah doa teh sebenarnya tilu. Hiji dijabah sesuai permohonan. Ya Allah turunkan hujan, lihat hujan. Kalau naik anak ya Allah langsung punya anak. Ya Allah berikan rezeki, langsung rezeki. Pertama dijabah peminta bi aini matuliba. Kedua au bi khairin atau alwi alus bima tibatan perkara tuliba anu diminta. Imma halan baik sekarang au malan atau engke. Kedua bentuk ijabah doa, bentuk ijabah minta ke Allah, ya Allah pasti inti. Yang kedua misalkan Allah lebihnya namun diberi majikan dokumen bakal persewa akhirnya tanpa isi dua digantiku hal lebih baik. Mungkin doa namanya dua, isi pertama soal kedua aktif. Jadi suami luar biasa.
atau anaknya serta mertua soleh. Minta maaf yang diberi majikan kedua kala diberi anak soleh. Allah memberikan oleh baik. Simbol nama tak pernah doa baik. Setiap doa baik itu pasti dijabah. Dijabahnya mungkin dijabah sebagaimana permohonan atau dijabah lebih daripada permohonan. Pokoknya minta ke Allah. Karena doa amal lamun tak enak, oke pasti lamun di dunia di akhirat. Di kedua bentuk doa teh bi khairin mimma tuliba, diberi anu leuwih alus. Bitawabin atau pahala yahsulu anu berhasil lidah ibikan jalan doa. Tidak pernah doa itu Tuhan dijabah. Setiap yang doa menang pahala. Pas doa ya Allah turun rezeki, itu turun. Mungkin doa itu disimpan lah. Kedua harus gede sama tahu sekali. Atau mungkin juga di akhirat. Di akhirat bakal jalma anu dijabah doa itu dunia jadi ka jalma anu dijabah doaan. Ya Allah hanya akan kuring dijabah di dalam dunia. Kuring mereka budak diberi bunga, minta anak diberi anak, minta jabatan. Akhirnya tuh barang pahala di akhirat. Tapi budak ieu mah ngadoa di dunia. Hayang diberi rezeki, tuluy berizina. Ternyata di akhirat disimpulna kita tidak boleh putus berdoa. Dijabah. Obat bidaf idurin atau tertolakna kemadaratan anhu ti jalma. Disimpulna aya sabaraha opat hiji bi ain matuliba diberi sesuai permohonan bi khairi mimma tuliba diberi lebih baik daripada permohonan. Minta mobil diberi kereta pesawat kita lebih katilu au bi thawabin di akhirat mendapat pahala di akhirat. Kita bidor bin terus pahala. Berdoa dapat. Cara ijabah doa. Tulisan ijabah doa. Firman Allah, ud'uni astajib lakum. Surat Al-Ghaid halaman Baharajaj. Wa indana du'a yanfa'u kama minal Qur'ani wa dan yusma'u. Iklu jami'an. Indana du'a yanfa'u kama minal Qur'ani wa dan yusma'u. Paindana jeung ngamutkeun ulang sadaya nausna jamaah. Anu doa kasana doa yanfa'u eta manfaat. Kama seperti keterangan minal Qur'ani tina Al-Qur'an. Wa'dan kalawan aya janji. Yusma'u anu nutup kuping wa'dan. Allah telah menjanjikan Al-Qur'an bahwa setiap berdoa itu pasti akan diijabah. Bagaimana ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu sekali kepadaku astajib wa akan memberikan lakum kamu. Simpulnya wajib menikahkan doa teh aya manfaat.
aya doa teh manfaatna lamun nyebutkeun doa salah imam tapi lamun doa itu aya manfaatna bener aya manfaatna da mengandung makna peso lamun diperutkeun kana lutihan lamun eta peso diperutkeun kana bawang semua bisa berdoa aya manfaatna ya tapi anu gede teh mah urang teh jadi kitu nyebutkeun bedog apakah sakti memiliki kerjaan peso aya manfaatna bedog aya manfaatna kata urang doa aya manfaatna berarti itu nama Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kalau doa apa itu teh tapak doana ulama eta jangan sanu eta mah akidah diulah sampai doa aya tapakna aya manfaatna ulah dikajian doa aya tapakna tapi doa aya manfaatna manfaat alhamdulillah wa akhiru da'wa mu'minina fid dar jannah dan akhir nabi mu'minin di surga. Orang lain akan mengucapkan alhamdulillah wa akhiru da'wa mu'minin alhamdulillah. Anna mu'minin sayasuna jalma mu'minin fi jannati di surga di mana-mana hayang mukmin sayaan kana satu talabun yufrih mu'min kana itu syai'an ya yaqulin syafad mu'min subhanahu bihamdika ya doa Allahumma wa bihamdika subhanahu bihamdika doaan sesuatu untuk surga mah suatu itu cukup mengucapkan subhanaka Allahumma bihamdika ya Allah maksudna tentang dinginkan faida dinalikan aku subhanaka wa bihamdika tolabu dan yufid jannah kan syai'an jadi mengembalikan jannah kan syai'an baina aidin jannah al-mu'idi yang buah ayat sedekuma kullu faidatin mayalun samil sekitar mil kullu mail fi mail setengah lah jangan seorang zaman jarang seberapa orang 70 siku sekitar 30 meteran surga sekitar segitu 30 meter segitu sambil mungkin nama letter tower misalkan kullu maidatin main sudah menjadi asal macam kullu maidatin tetap sambil ala kulli maidatin sedangkan sab'una alfi sofat
70.000 sok piring. 70.000 piring. 1,5 makan piring 70.000. Samil 70.000 ya harus surga mah 100 kali lipat kekuatan dalam dunia. Sepiring 3 piring 100 lipat ya 300 piring. Tenaga kuda suami sih saya tenaga kemah 100 kuat 100 200 300 kali. Dan di luar piring kekuatan makan dan minum juga tubuh juga itu mencapai 100 kali lipat. Kuat luar biasa. Mata pelajar dikatakan bahwa 70.000 piring sefatin setiap piring-piring launan natoam lan wa la yasbuh ba'da tidak menyerupai ba'da sebagai katoam ba'dun ke yang lainnya sama atau sarua 70 piring akut tamu marium ngalakon price berapa geho daging ya mah 70.000 beda-beda. Nah, Rasulullah berdoa sebelum minta memakannya faida faragu minta di mana jannah saya beres dan itu tolabu qul ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Maka simpulnya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ahmadu muji puring ka Allah an wafaqo karena itu kasihan taufik Allah man kajalma aroda an mengesahkan Allah kaiman min ibadihi tidak berang hamba min ibadihi berang hamba itu fakuhi ikan untuk cara yang arti fidin ini agama paham wifki muradihi ataupun karena aturan yang dimaksud Allah. Apa dimaksud ku Allah? Aku mengucapkan hamdalah maka cantumkan Ahmadu memuji kau Allah an wafaqo karena Allah sudah memberikan taufik wafaqo memberi taufik man aroda kajalma anu dihendaki oleh Allah pada man aroda min ibadi jadi ibadi bisa ngaji dengan Allah man aroda min ibadi bukan orang sibuk baca pekerjaan tetapi bagaimana possible itu bila kita dikaruniai Allah dipilih untuk menjadi pilihan belajar orang lain sedang tidur tapi tidak dibangunkan untuk belajar. Jadi kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Hadis Rasulullah mayurillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki menjadi orang baik maka Allah akan memberikan pemahaman tentang ilmu agama. Mayurillahu khairan yufaqihu.
dan keempat, kelima, kulit tafakuh, tafahum. Tafakuh itu tafahum, paham, memahami. Syai'an karena sesuatu, fasai'an terus ngaji perkara. Ya artinya tafakuh itu nuntut ngaraya ngerti, nuntut ngaraya ngerti. Tafahu syai'an fasai'an, memahami sesuatu lalu sesuatu. Belajar ilmu nahwu sorof, belajar ilmu fikih. Jadi kurang manfaat dan kurang syukur ilmu nahwu sorof unggul tanpa belajar fikih. Biasanya berapa mana pertama Al-Quran itu belajar ilmu lughah sorof, ilmunya sorof kan Hanafi itu tuh lughah ilmu syafi'i juga. Kemudian para pelajar itu pertama kalau kita kitab Al-Quran, terus hafalnya terus belajar ilmu bahasa, ilmu lughah. Yang terakhir itu fikih. Li'anna fikih maknahu lughatan al-fahmu. Fikih menurut al-lughah al-faham. Dibahas tentang depan mabadi ilmu fikih. Bahas tentang arti fikih. Jadi tafahum. Tafakuh mayuridillahu bihi khairun yufaqihu fi din agama. Din agama. Din. Bahasan sekitar agama teh. Aturan gerakan manusia. Misalnya agama atau gerakan manusia. Menurut bahasa dalam agama teh, bahasa dalam din. Apa din? Dan itu din ayat ya itu sumia din dengan din karena din agama. Di anana setuna orang sedaya bayinu eta beragama patuh orang sedayana. Agama teh din teh patuh. Atau ngajarkan agama tadayan. Sekala mukma nutadayin, orang yang beragama, orang yang patuh. Di anana nudayinu tunduk itu din. Penamaan agama dari bahasa Arab ada beberapa. Namakan dinan, millatan, din atau millah agama. Millah saiful millah artinya pedang agama. Kenapa agama dikatakan dengan millah? Dan karena saituna itu din agama. Jumlah din jumlah ala Rasulullah jumlah Rasulullah datang dikte Allah ke Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Nah itu sebenarnya dikte, belum dikte. Terus itu wahwa yumiluhu alaina. Dan Rasulullah memilahkan ke orang sedaya kepada sahabat. Dan kuna hadis dan hadis itu Rasulullah dibaca tapi diimlakan
maka agama disebutnya kedua bahasa Arab millah, dikte atau min dikte agama tertentu, agama sudah dikte. Yusamma janaran itu din syar'an, atilu syara' syara' itu agama. Masyaallah ta'ala minal ahkami ala lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus keempat syariat, menurut syariat. Jadi ada syariat di ajaran, syariat bermakna wahid. Agama dalam bahasa Arab ayat 4 nama pertama sama din, kedua millah, kedua syara, ajaran opat syariat. Dan Allah karena syara'a kita syariatkan Allahu karena ia din, membayana jangan menjelaskan Allah karena din. Fadinu maka ari kata din, wal millatu jeung kadua lafaz millah, wasyar'u jeung kana lafaz syara', wasyari'atu jeung lafaz syariat bimakna wahid. Bimakna wahid adalah kalma sahiji. Natijan majmu'atul aqidah patokan syara' wa ilahi wan syari'un muslimun wa kulli syari'ati tiardi bimalatu wa yasluku adahu, menjelaskan terserah patokan millah, patokan din, patokan syariat. Itu kan ya sama-sama kan ya sebenarnya kalimat anu mustarodif bahasa mutarodif, disebutnya mutarodif, beda bahasa tapi sama-sama ini. Tapi kodimah ini bukan lainnya pelajaran kita baju selesai, insyaallah lanjut dari ke, jadi kita baju Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.